Cerita ini dialamin sama temen gue yang namanya Arum. Di belakang rumah dia itu ada villa yang jarang ditempatin dan terkenal emang angker. Nah, rumah Arum tuh di Bogor, di daerah Rancamaya kalau misalnya kalian tahu. Nah, villa yang di belakang rumah Arum tuh emang villanya tuh jarang dihuni, karena dia tuh bukan villa hunian, tapi villa sewaan gitu loh. Oke. Cuman jarang banyak yang nyewa karena emang villanya angker. Kenapa villa itu angker tuh? Karena jadi dulu di rumah itu tuh ada satu keluarga yang tinggal. Nah, keluarga mereka tuh punya anak satu perempuan. Anaknya tuh sempat stres karena ditinggal nikah. Oh, berarti anaknya udah tua lah hitungannya ya? Iya, umur 30-an awal gitu, Moy. Oke. Nah, karena dia ditinggal nikah dan stres, akhirnya tuh sempat ada suatu kejadian di mana keluarganya tuh nemuin dia ngapung di kolam berenang karena dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara nenggalamin dirinya di kolam. Anjir. Nah, setelah keluarganya nemuin mayatnya ngapung di kolam, akhirnya sekeluarga tuh mutusin untuk ya nggak tinggal lagi di villa itu. Jadi akhirnya emang villanya tuh kosong, Oke. nggak ada yang huniin. Dan setelah kejadian itu, banyak warga sekitar tuh yang sering digangguin sama arwah perempuan yang bunuh diri itu. Nah, temen gue Arum ini juga pernah ngalamin kejadian itu, digangguin sama si arwah ini. Jadi ceritanya, Arum tuh punya adik satu cowok namanya Ijay. Kayak yang tadi gue bilang kan, rumah Arum sama si villanya tuh belakangan gitu loh. Depan belakang. Iya, depan belakang. Nah, jadi waktu itu Ijay itu adanya Arum tuh lagi sendiri di rumah. Posisinya dia lagi di kamar. Kamarnya Ijay, jadi gini sebelumnya, rumahnya Arum itu 3 lantai. Jadi dari kamar Ijay yang paling atas, jadi Lantai 3. iya, kamar Ijay itu paling atas, dan di atas tuh emang cuman kamar Ijay doang. Sama ada kayak ruang tamu, habis itu balkon. Oke. Nah, dari balkon lantai 3 tuh lu bisa lihat balkon si villanya itu. Jadi emang adep-adepan gitu, Moibi. Oh, berarti ke belakang dong balkonnya. Iya, karena kan ngadepnya ke villanya kan. Nah, jadi suatu malam tuh Ijay lagi di kamar sendiri, lagi tidur. Kurang lebih jam 12 atau jam 1-an gitu deh. Sampai akhirnya tiba-tiba Ijay tuh ngedengar ada suara kaki gitu loh, pelan, kayak, lo tau gak sih tapak kaki orang basah yang kayak ceplak gitu loh. Oh, tapak kakinya basah kedengerannya. Kedengarannya kayak orang kakinya basah dan jalan tuh kayak ya kayak gitu, lo ngerti kan, Boy? Di balkon atau di depan kamar Ijay. Oh, di ruang keluarganya. Itu kayak ruangan kosong doang gitu sih. Nah, Oke. di situ Ijay ngedengar dari kamar. Akhirnya Ijay mutusin untuk keluar kamar dan ngecek. Dan pas dia ngecek emang nggak ada orang gitu kan. Sampai akhirnya dia ngeliat ke lantai, emang ada bekas tapak kaki basah gitu. Yang ngarahnya itu ke balkon. Anjir. Akhirnya udah dong, Ijay ikutin. Tapi tiba-tiba tapak kakinya tuh berhenti pas mau ke arah balkonnya gitu loh. Oke. Ya Ijay bingung dong. Ijay kayak nengok kanan kiri nggak ada. Sampai akhirnya tuh Ijay ngeliat dari balkon dia ke balkon villa. Berseberangnya gitu. Iya, dia ngeliat ke seberang dia. Dan pas Ijay lihat tuh ada sosok perempuan berdiri munggungin Ijay. Bajunya putih, gaun putih gitu. Rambutnya panjang, sambil nengok ke Ijay, terus senyum ke Ijay. Aduh. Dan setelah senyum, dia jalan masuk ke villanya lagi. Oke. Setelah kejadian itu Ijay ngerasa takut. Akhirnya Ijay minta kakaknya si Arum, temen gue, untuk nemenin dia tidur malam itu. Akhirnya ya udah, Arum nemenin. Terus Arum nanya, lu tumben banget minta nemenin tidur, emang kenapa? Di situ Ijay bilang, iya tadi gue baru ngerasa ada yang gangguin. Di situ Arum yang kayak, masa sih iya gitu. Kira ya udah Arum nemenin Ijay tidur, dan selama Arum tidur dia sama sekali nggak ngerasain ada gangguan apapun.
kebesokannya Ijay udah bisa tidur sendiri. Arum udah gak nemenin. Sampai akhirnya jam 3 pagi Ijay itu teriak kenceng banget, Arum, Arum, Arum. Terus ya Arum panik dong. Arum ke atas. Arum nanya, lu kenapa? Di situ Ijay posisinya udah gak di kasur, dia udah berdiri, mukanya pucat, ketakutan banget. Sampai akhirnya Ijay ngasih tahu apa yang kejadian. Ternyata pas Ijay lagi tidur di kasur, yang dimana Ijay itu tidurnya di sisi kiri, karena kan kasurnya Ijay queen size kan. Cocok, maksudnya cukup buat 2 orang. Pas Ijay lagi tidur tuh dia ngerasa di sebelahnya tuh ada orang gitu. Lu pasti tahu dong rasanya. Lu pasti bisa ngerasain kan. Kalau misalnya di samping lu ada orang. Ijay ngerasa itu, dan di situ Ijay langsung nyalain lampu. Dan pas banget Ijay ngeliat ke sebelah dia, ke kasurnya itu, kasur Ijay itu basah. Basah kayak ada orang yang badannya basah, terus abis itu tuh tiduran di situ. Jadi dari ujung bantal sampai ke ujung kaki tuh orang basah yang nyeplak gitu, tau gak sih Muibi? Bekasnya kelihatan banget gitu ya? Bekasnya kelihatan banget dan emang jelas banget basah. Nah, udah tuh. Tapi kejadian aneh di rumah Arum tuh nggak berhenti di situ doang. Pernah ada suatu hari, waktu itu ada 3 saudaranya Arum, cowok semua, lagi main ke rumah Arum. Nah, 3 saudaranya itu main sama Ijay di balkon di depan kamarnya Ijay itu, yang di lantai 3 kan. Nah, di situ Ijay sama 3 saudaranya itu, ya mereka ngobrol, main gitar, ya minum-minum, ya lu tau lah gimana cowok nongkrong gitu kan. Sampai akhirnya salah satu dari saudaranya Ijay itu pas lagi main gitar ngerasa diperhatiin dari seberang balkonnya mereka, itu dari villa itu kan. Saudaranya Ijay pas ngerasa diliatin itu langsung nyuruh 2 saudaranya yang lain sama Ijay itu yang kayak, tar dulu bentar deh, stop dulu gitu main gitarnya, karena dia ngeliatin kita dari seberang. Dan pas mereka semua ngeliatin ke seberang, sosok yang mereka lihat tuh perempuan. Nah pas mereka ngeliatin tuh si perempuan itu tuh nggak hilang. Berarti dia diem aja di situ? Diem. Tetap diem dan tetap ngeliatin ke mereka. Nah jarak dari balkonnya Ijay sama balkon villanya tuh ya lumayan jauh lah. Nah pas mereka lagi ngeliatin si sosok cewek ini, ceweknya tuh senyum ke mereka, terus tiba-tiba ketawa. Hihihihihihihi. Nah, tadi lu inget kan? Gue bilang jaraknya tuh jauh kan antara balkon ke balkon. Tapi yang mereka dengar itu suara ketawanya tuh kayak beneran dari samping kuping mereka. Jadi sekencang itu. Duh anjing. Ya kayak gitu, kayak hihihihihi. Tapi itu beneran di samping kupingnya mereka. Nah, setelah kejadian itu, iya mereka langsung cabut ke dalam. Mereka cerita ke Arum. Arum masih tetap nggak percaya karena ya Arum tuh sama sekali nggak ngerasain gangguan itu. Nah di situ Arum akhirnya ngomong kalau misalkan kayaknya sih si setan ini tuh cuma ngegangguin tuh yang ke cowok doang. Karena kan di rumah Arum kan ada mamahnya, ada adiknya juga gitu yang perempuan. Yang perempuan tuh sama sekali nggak pernah ngerasa gangguan. Yang selalu digangguin ya itu tuh ya cowok-cowok doang. Berarti kenapa ini sepemikiran gue aja ya. Berarti kenapa dia cuma ngegangguin cowok-cowok doang? Karena dia bunuh diri sakit hati banget karena ditinggal kawin ya? Iya. Berarti bener ya, orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan tragis tuh bisa muncul gentayangan lagi dan gangguin orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Menurut kalian kenapa bisa gitu ya?